Oke, mari kita lanjutkan ya pembahasan kita tentang asam karboksilat dan ester. Ya, yang kali ini kita bahas adalah sifat kimia. Setelah tadi kita bahas tata nama dan sifat fisik, sekarang kita bahas sifat kimianya. Ya, sifat kimia ini adalah reaksi sebetulnya. Jadi bagaimana si asam karboksilat dan ester bisa bereaksi dengan senyawa-senyawa lain. Ya, yang pertama, ini kita bahas dulu terhadap asam karboksilatnya. Bagaimana sifat kimia dari asam karboksilat? Yang pertama adalah rutan asam karboksilat merupakan asam yang paling kuat di antara golongan senyawa karbon yang lain. Ya, jadi di antara senyawa karbon, ya, senyawa organik itu yang paling kuat asamnya adalah asam karboksilat. Gitu. Dengan nilai tetapan kesetimbangan atau Ka asam karboksilat sekitar 10⁻⁵. Ya, reaksi ionisasinya secara umum seperti berikut, itu RCOOH ini dapat terionisasi menjadi RCOO- ditambah H+. Nah, H+ yang lepas ini adalah yang memberikan sifat asam. Oke. Lalu reaksi asam karboksilat dengan basa atau logam reaktif akan membentuk garam yang mudah larut gitu ya. Ini reaksi penggantian H+ juga ya. Ini H-nya lepas masuk Na gitu. Nah, ini bisa membentuk garam yang mudah larut. Ini garamnya. Ya, ini garamnya. Tuh. Lalu selanjutnya adalah reaksi penggantian gugus OH pada karboksil ya. Gugus OH pada karboksil nih, gugus OH ini bisa diganti. Ya. Ada dua macam reaksinya. Yang pertama itu kalau direaksikan dengan PCl5, PCl3 atau SOCl2 ini yang mengandung banyak Cl ya. Ini akan membentuk alkana karboklorida. Jadi OH-nya bisa digantikan oleh Cl di sini. Ya. Tapi kalau misalnya dengan NH3 ini akan membentuk amida. Oke. Amida ini mana ikatan amida? Ini amida. Ketika C karbonil berikatan dengan NH. Ya, begini nih, RCONH2 di sini. Nah, ini adalah amidanya nih. Ini ikatan amida. Nah, ini adalah dasar dari protein. Ya, protein itu adalah ikatannya ikatan peptida, itu amida pada protein. Itu ikatannya ini. CO dengan NH. Itu C dengan N ini adalah ikatan amidanya di sini. Jadi kita akan banyak bahas ini ketika kita mempelajari tentang makromolekul, yaitu protein. Oke, jadi kalian jangan lupa ini ikatan amidanya. Amida itu adalah ikatan antara C karbonil dengan N pada NH2. Gitu. Bisa NH2, bisa NH. Pokoknya ada C karbonil berikatan dengan N, ini adalah amida namanya. Oke, selanjutnya ini adalah reaksi penting. Silahkan kalian berikan perhatian lebih banyak pada reaksi ini. Ini adalah reaksi esterifikasi. Ya, reaksi esterifikasi ini adalah pembentukan ester. Ini reaksinya antara asam karboksilat dengan alkohol. Ya, ini asam karboksilat, ini alkohol. Ya, bisa membentuk ester. Ini kan ester ya, RCOO R aksen. Ini ester. Ya, jadi ini bisa masuk ke dalam sini. Membentuk R aksen. Ini pembentukan ester ya. Jadi kalau ditanya ester pembentukannya gimana? Ester itu bisa dibentuk dengan reaksi esterifikasi. Ini terkenal ya, reaksi esterifikasi ini adalah asam karboksilat ditambah alkohol. Oke, selanjutnya ya, atom hidrogen pada C alfa dapat diganti atau disubstitusi dengan atom halogen. Ya, bisa klorin, bisa bromin jika dilakukan pada suhu tinggi dengan suatu katalis. Oke, atom C alfa. C alfa itu yang mana? C alfa itu adalah yang ini harusnya Cl-nya di sini ya. Ini salah nih. Cl-nya harusnya di sini. C alfa itu adalah C pertama setelah COH. Ini alfa, lalu beta dan seterusnya. Ya. Jadi C yang di COH ini nggak dihitung, tapi satu C yang mengikat COH ini alfa, beta, gamma dan seterusnya. Ya, ini alfa dan di sini ada C lagi, beta, gamma dan seterusnya. Misalnya gini.
kita ada C3H5, C3, ini CH2, CH, COOH, misalnya seperti ini ya. Nah ini udah cukup ya, sini CH2, sorry. Ini adalah alfa, ini beta, ini C gamma. C alfa itu C yang mengikat COH nya, ini kan C pertama, C kedua, C ketiga, dan seterusnya. C pertamanya itu alfa, C keduanya beta, C ketiganya gamma. Ini dari gugus karbonil. Oke, nanti kalau di C alfa berarti yang ini gitu, C beta yang mana ya. Oke, selanjutnya reaksi terhadap ester ini bisa dihidrolisis dengan bantuan asam menghasilkan asam karboksilat dan alkohol. Ini kebalikan dari reaksi esterifikasi ya. Sorry, ini harusnya di sini ya, karbonilnya ini, sorry ini benar, dengan bantuan H+. Ya, ini bentuk karboksilat dan alkohol. Ya, ini kan kalau di hidrolisis ya, direaksikan dengan air, ini akan menghasilkan asam karboksilat dengan alkohol. Ini contohnya. Selanjutnya bisa juga menggunakan basa. Ini akan terbentuk garam dan alkohol. Ya, ini garamnya. Ini garam, ini alkohol. Oke, itu tadi sifat kimia masing-masing dari asam karboksilat dan ester. Selanjutnya ada kegunaan asam karboksilat dan ester ya. Asam karboksilat ini kegunaannya yang pertama asam formiat. Saya sudah minta salah satu kelompok untuk menjelaskan ya tentang kegunaan asam formiat sebagai zat penggumpal lateks atau getah karet ini, dan zat disinfektan bisa juga. Asam formiat ini bisa juga kita sebut asam semut. Makanya ini asam yang ada di dalam semut, kalau kalian tahu. Lalu ini asam metanoat atau nama trivialnya adalah asam asetat ya. Ini bahan penting dalam industri. Yang pertama diserat rayon, lalu bisa juga disebut sebagai selula asetat, ini selulosa asetat ya, atau sutra tiruan. Lalu sebagai bahan utama pembuatan polivinil asetat. Ini PFA ini adalah bahan plastik dan lem. Itu jadi bahan baku plastik dan lem adalah asam asetat di sini. Lalu asam propinoat dan asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Ya, asam benzoat nanti akan kita banyak bahas di benzen, turunan benzen. Makanya kenapa tidak saya masukkan ke dalam project kalian di asam karboksilat, karena nanti akan kita bahas di benzen ya. Lalu kegunaan ester ini memberikan essence atau aroma ya, ada aroma buah ya. Bisa macam-macam aromanya. Ini untuk aroma buah misalnya etil butirat, ini adalah aroma nanas. Jadi kalau kalian nyium, oh bau nanas nih, ya ternyata ada senyawa etil butirat. Etil butirat dari mana? Ini etilnya ya, ini etil, ini butiratnya. Ya, C-nya ada 4. Kalau C-nya 4 itu nama trivialnya butirat ya. Nanti etil butirat ini nanas. Lalu ada oktil asetat, ini oktil jeruk, wangi jeruk. Lalu aroma pisang, ini spesifik ya, amil asetat. Ya di sini amilnya, ini amil, di sini asetat. Oke, seperti itu. Jadi kegunaan asam karboksilat dan ester banyak banget kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Oke, selanjutnya besok kita akan bahas lagi project, kalian akan presentasi project lagi. Ya, jadi ini teorinya silahkan kalian catat. Kalau ada yang kalian bingung atau perlu kita diskusikan, silahkan dituliskan di kolom diskusi di Google Classroom atau boleh chat saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.